Oke, kita mulai. Ini lumayan susah ya, teksnya, kalimatnya, kata-katanya advance, seperti emerge, kemudian apalagi tuh, sense, sebenarnya sense nggak terlalu susah, cuman bahasa Indonesia Ana nggak tahu deh. Terus distress, banyak vocabulary yang baru. Kemudian juga penggunaan grammarnya ini nano-nano nih. Nih, kita lihat per kalimat penggunaan grammarnya. My name is Tim Carroll and I work as a GP. Ini adalah present simple. Present simple. Kemudian in my job I often meet people who are struggling bla 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 in their life nih, itu juga present simple. Tapi kemudian disambung dengan 2 years ago I began. Nih, began. Began adalah kata kerja jenis kedua. Berarti dia masuk past simple. I was able, kan? Nah, terus I was able. Nih, ya. I started investigating. Nah, ada started investigating. Ini adalah penggunaan dua kata kerja secara berurutan. Ya, started, investigating, dua-duanya kata kerja. Nah, kalau ada dua kata kerja yang langsung berurutan gini, belakangnya harus berupa gerund. Oke, Ana bisa nulis di sini sebentar. Aduh, apa nih? Nih. Papan tulis aja deh. Kelihatan papan tulisnya ya. Started investigating. Keduanya adalah kata kerja. Verb, ini juga verb. Dua-duanya kata kerja. Nah, kalau dua kata kerja menjadi satu, ya bergabung, yang keduanya itu harus berupa gerund. Baru nih, ada yang udah tahu apa itu gerund? Gerund adalah kata kerja dalam bentuk verb ing. Tapi tidak memiliki makna continuous. Nuous. Nah, lo puyeng-puyeng dah lo. Nih. Kalau tulis ya, kalau ada dua kata kerja, nggak kelihatan. Hah, nggak kelihatan? Iya, cuma setengah doang. Apanya setengah? Ini nggak kelihatan? Iya. Masa Lagi sih? sudah. Iya, Dan baru kamu setengah. ke Zoom kali, coba dihitung dulu. Oh iya, udah. Hah? Tunggu, bentar. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Nih. Kalau ada dua kata kerja yang langsung berurutan, I started investigating gitu. Dua-duanya harus bentuk berbeda ya. Jadi yang belakang harus berbentuk gerund. Apa itu gerund? Gerund adalah kata kerja bentuk verb ing. Nih ada ing-nya. Tapi tidak memiliki makna continuous. Makna continuous itu apa? Yang sedang dilakukan. Misalnya ya, nih. Misalnya I am teaching. Ini present continuous. Present continuous ada ing. Berarti ini memiliki makna continuous, sedang dilakukan. Aduh, ada yang ngetok-ngetok lagi, sebentar ya, sebentar.
I'm back. Kalau I am teaching ada ing di belakang kata kerja ini memiliki makna continuous, artinya sedang dilakukan. Ya, ini masuk present continuous. Nah, knows. Oke. Tapi kalau yang di sini dua kata kerja yang berurutan ya, yang belakangnya bentuk gerund tambah verb ing tapi tidak memiliki makna continuous. Gitu. Kalau pusing wajar. Tapi coba nanti dipahami lagi ya. Karena kalian sudah kelas 11. Kemudian different types of therapy. I was most attracted by narrative therapy. Used ini masih pakai simple past. Nah, nih lihat nih. I am going to tell you. Aduh, mana sih? I am going. Present continuous. Kemudian ini masih present simple. Of who are often called. Di sini called. Ya, ini adalah passive voice yang disebutkan, dinamakan. Ya, kalau passive voice itu ada makna di, misalnya dimakan, dipukul, ya ada makna di. Bukan kalau memukul, memakan beda ya. Kalau passive itu dipukul, dimakan. Ustazah, Yes. tadi yang started investigating apa Ustazah? Present apa dia Ustazah? Sebentar, mana tadi ya? So started. Ini masuknya past simple. Past simple. Ya, ini kalimat ini masuknya past simple karena lihat ada verb 2. Makanya dia disebutkan past simple. Ya. Tapi kata kerja yang di belakangnya tidak boleh sama menggunakan verb 2, tapi harus dalam bentuk gerund. Verb ing. Paham? 6 Ustazah. Oke. Balik lagi ke sini. It is a created thread that links bla 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 gives them ini present simple ya, ada s-nya. Kemudian ya udah. Jadi di teks ini memang susah, kosakatanya advance, terus grammarnya juga nano-nano ya. Nanti baca lagi di rumah. Nih artinya nih, struggling, berjuang, dissatisfied, tidak puas atau kecewa, distress, kesulitan, stir up, membangkitkan, memunculkan, menghasut, thoughts, pemikiran, emerge, muncul, timbul, tampak, grasp, menggapai, merenggut, menggenggam, merebut, ya, mencapai juga bisa. What was the passage telling about? Apa ini? Tentang apa ini? Tentang apa sih ini? Tentang? Teori naratif. Apa? Teori naratif. Yes, teori naratif. Narrative theory. Who wrote it? Siapa yang nulis? Tim Carew. Yes, Tim Carew. Kemudian, what did... Ada tulis dah. Ya. Narrative theory. Who wrote it? Tim Carew. What did the writer want to tell in this letter? Apa yang ingin penulis sampaikan di surat ini? Apa? Apa? Ayo, ada di sini nih, Ana lagi ngeliat nih. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa mau jawab? Ya. Nih ada di sini nih.
In this letter, I'm going to tell you a bit about the theory of narratives. Jadi, langsung aja. What did the writer want to tell in his letter? The theory of narrative. Kemudian, what therapy was the writer attracted most? Apa jawabannya? Ada di teks. Ayo. Apa yang sangat terapi Ustazah. ya, di sini ada nih. Nih, I was most attracted by narrative therapy. Ada ya di sini ya. Betul. Narrative therapy. What is a narrative according the writer? Apa itu naratif berdasarkan penulis? Ada di paragraf 1, 2, 3. Yuk. It is a created thread that links events in our lives. Ya, betul. It is a created, kan tergantung penulis ya. It is a created thread that links events in our lives and put them into a context. Oke, sekarang ada 2 orang. Ada 2 orang, tadi yang belum kebagian siapa nih? Salwa, mana Salwa? 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 Anu sudah. Ya, Salwa yang sebelah sini, yang ungu, terus Jaem. Jaem. Iya hadir. Jaem yang jenggotan ini. As. Oke. Nggak bisa bacanya. Hah? Kenapa? Nggak apa, Ustazah, aku nggak bisa bacanya. Susah. Bisa. Ayo, coba yuk. Start. Salwa. Hello Zul, how are you? Hello Nana, I'm just great. Thanks. And how are you? I'm just fine too. By the way, thanks for the letter. I was surprised when you sent me a letter. Don't mention it. I'm not a good writer. As I said in my letter, this is the gift for you. Oh, thanks a lot, my friends. You're so kind. Oke, thank you Salwa dan Jaem. Oke, hello Zul, apa kabar? Halo Nana, saya baik. Terima kasih. Dan kamu gimana? Saya juga baik. By the way, ngomong-ngomong, makasih loh suratnya. Saya terkejut kamu mengirimi saya surat. Don't mention it. Itu artinya bukan jangan sebutkan ya, tapi itu bukan apa-apa gitu. Don't mention itu maksudnya gitu. Itu bukan apa-apa kok, nggak ada artinya. Saya bukan seorang penulis yang baik. Seperti yang saya sebutkan di surat saya, ini adalah hadiah saya untuk kamu. Oh, terima kasih teman, kamu sangat baik. Dialog tuh sekarang siapa nih? Sarah Asaif? Sarah? Naam. Sarah yang sebelah sini ya. Satu lagi Zakia yang sebelah sini. Oke. Oke, yuk. Berarti Sarah duluan kan ya? Ya, Sarah dulu. Ken, thanks for your letter, but I don't understand it. What letter? I've never sent you a letter. I wrote a letter for Jody, not you, Don. Really? I look is for me. I didn't read for one. It's on my desk. I'm sorry. It's okay, but please help me to send the letter to Jody. Thanks. Oke. Ken, makasih buat surat kamu. Tapi saya nggak ngerti. Kata si Ken, surat apa ya? Saya nggak pernah ngirimin kamu surat.
Saya nulis surat untuk Jody, bukan kamu, Don. Masa? Saya pikir I thought, bacanya thought. I thought it's for me. Saya pikir itu untuk saya. I didn't read for whom it was. Saya tidak membaca untuk siapa surat itu. Itu ada di meja saya. Sorry. Enggak apa-apa, tapi tolong bantu saya untuk memberikan suratnya ke Jody ya. Terima kasih. Nah, sekarang di sini ada sampai halaman berapa sih? Sekarang kita coba isi. Don't you want to go with me to bla bla bla, bro? Don't you want to go with me to up? Terserah kayaknya nih kita ngisinya nih. Terserah ya, sebentar. Ana tulis. Do you want to go with me to, ini kayaknya camping ya. Camping kali. To Bromo misalnya. Bro. Yes, of course, but I have to blah 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 an email for new friend Dylan abroad. Oh. I have to write an email for my new friend Dylan abroad. Abroad itu di luar negeri. Please wait a minute. Okay, I'm waiting for you mungkin. And send me my regards for him. Okay, he'll be apa nih, to meet you, he'll be pleased. Ini random banget sih. Ini bisa macam-macam ya isinya. He'll be pleased to meet you. Dia akan merasa senang untuk bertemu denganmu. Nah, FYI, have you ever sent or accepted a personal letter? Pernahkah kamu menerima atau mengirim surat personal? And do you know what a personal letter is? Dan apakah kamu mengetahui apa itu surat personal? A personal letter is a type of letter that is usually used for personal purposes or related to personal matters and sent from a person to another. Surat personal adalah tipe surat yang biasanya digunakan untuk tujuan personal pribadi atau berhubungan dengan masalah pribadi dan dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Ya iyalah ya, namanya juga surat. Kemudian, a personal letter is usually an informal letter. Surat personal biasanya bentuknya informal, surat informal, sent by an individual to his or her friend, parents, or relative. Dikirimkan dari satu orang ke temannya, atau ke orang tuanya, atau ke keluarganya. Personal surat pribadi berisi mailing address, alamat. Kemudian the date on which the letter is written, tanggal penulisan surat. Contohnya ini May 31st, 2018. Oh ya, kalau ada mana ini? Bentar. Kalau ada tanggal begini ya, kalian bacanya bukan May 31, 2018, bukan begitu ya, tapi bacanya May 31st, 2018. 31st, 31, 2018. Kemudian yang ketiga greeting, like hello, ya. Terus since this is a personal letter, you can be informal with your greeting, karena ini surat informal, surat formal, kamu bisa menyapa dengan non informal, misalnya dearest Lina, hey Koko, hello Ani, gitu. Kemudian kalimat pembuka tentang menanyakan kondisi dari seseorang yang menerima surat kamu. Terus konten, isi. It could be about yourself, bisa bercerita tentang kamu. Kemudian kehidupan orang lain, ini gibah dong ya. Anybody's life.
Kemudian congratulations, mengucapkan selamat, farewell, perpisahan, atau yang lainnya. Kemudian conclusion, kesimpulan. Kemudian closing, penutup. Contohnya so long atau sampai jumpa, from atau yours truly, love, sincerely yours, see you, yours, and so on. Itu kalimat closing. Nah, kalian bisa menulis personal letter tentang topik-topik di bawah ini, seperti aktivitas sekolah, hobi, olahraga, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian daily activities, kemudian beberapa event, kegiatan, liburan, hal lucu, dan lain-lainnya. Menanyakan saran, kemudian mengekspresikan duka cita, condolence, duka cita, kemudian ucapan selamat, terima kasih, dan lain-lain. Nih, ada contoh ini yang yang di titik-titik, kita lihat aja yang di atas nih. Yang pertama kan mailing address, berarti di sini alamat. Di sini mailing address ya. Mailing address-nya apa? Kemudian di sini setelah mailing address, date. Atau langsung aja deh. Misalnya Villa Bintaro Indah. Blok A 1 nomor 100 gitu misal. Terus tanggalnya sekarang tanggal berapa sih? Oktober 22nd. Tulisannya 22 tapi bacanya 22nd. Dear misalnya siapa? Dear Babun. Dear apa? Tadi Ratu. Babun. Apaan sih, Humaidah? Gak kedengeran? Babun. Hah? Babun. Babun. Kok babun sih? Apaan tuh babun? Oke lah, terserah. Dear Babun. Pana salah dengar, nggak tahu deh. Nah, terus isi. Nah, terus hope to see you soon. Terus penutupnya, kalimat penutupnya yang ini nih. Closing, so long from yours truly, bla bla bla. Misalnya see you gitu. See you, sampai ketemu lagi. Junita. Ya. Nah, sekarang apa nih? In this activity. Aduh, waktunya udah mau habis lagi. Masih banyak nggak sih? Sedikit lagi ya. Oke, sekarang tugasnya. Tugas. Bikin surat personal. Ya, kalian ada berapa orang sih di kelas? 19 ya kan? 19. Dibagi 2 berarti 1 orang kirim 1 surat ke temennya. Berarti ada yang ganjil ya. Ada yang nulis, ada yang dapat 2 surat. Ada yang dapat 2 surat. Ya pokoknya tulis surat ke teman kalian, terserah isinya apa, pakai bahasa Inggris, dan ada langkah-langkah 1 sampai 7. Ya, tulis surat ke teman kalian, terserah isinya tentang apa, pakai bahasa Inggris, using English of course, and pay attention to the steps in the letter contains. Nih, point 1 until point 7. Oke, you got it? Paham ya? Paham? Oke, lihat di sini nih. New share. Lihat di sini. Ya, writing a letter. Kalian you have to be able to write a letter in this unit 2. Oke ya. Kalian jadikan PR. Bebas kan Ustazah, suratnya apa aja isinya? Yes, bisa apa aja. Dan non-formal. Informal karena personal letter. Boleh bahas, tapi nggak boleh bahas K-pop, nggak boleh ngegibahin orang. Ya, oke?
Oke, sip. Oke, kalau gitu, if you have any question, feel free to ask me anytime, anywhere. Let's end our lesson with doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusban, signs out. Betul.